Nah, Ustaz, untuk pertanyaan Nah, yang berikutnya kita bacakan kembali dari para pemirsa yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dari nomor akhir 022 ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya bekerja di bagian bungkus rokok, Ustaz. Bagaimana hukum harta saya, Ustaz? Saya bingung mengingat ada beda pendapat tentang hukum rokok di kalangan ulama di Indonesia, Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma ma ba'd. Kaidah dalam kita bekerja atau berbisnis, berusaha adalah ketika kita bekerja sama dalam hal-hal yang haram, maka semuanya apa yang kita dapatkan adalah haram. Terkecuali kita bekerja di sebuah komunitas pekerjaan kita yang tercampur saja, maka ini gaji kita insya Allah halal. Yang berdosa adalah mereka. Misalnya ada sebuah supermarket ya, kita kerja di dalamnya, mungkin dia menjual yang halal pada golibnya secara persentase lebih banyak yang halalnya daripada yang haram, yang sedikit masuk haram, maka itu kerja kita halal, karena yang haram hanya dia saja. Adapun ketika bekerja di suatu perusahaan yang memang haram semuanya, jadi tidak ada kehalalannya, maka tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Nah, sekarang kasus yang ditanyakan di pabrik rokok. Rokok itu ya tidak ada yang mengatakan halal kecuali hanya beberapa ulama dengan tidak membawakan dalil penghalaman, kecuali ya karena hukum asal keduniaan adalah halal kan itu. Padahal kalau masalah urusan dunia itu ketika ada dalil yang mengharamkan maka menjadi kan haram. Mana dasar kalau rokok itu haram? Rokok haram itu banyak sekali dalilnya. Pertama bisa dalil dari nas wahyu. Allah mengatakan setiap yang memudaratkan adalah kan haram. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan kalian menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Maka dengan ayat ini menunjukkan haramnya rokok dan yang semisal. Makanya kalau dalam Quran ingin mencari tegas-tegas ada sebutan rokoknya, nggak ada. Termasuk morfin, ganja pun kan nggak ada dalam Quran. Tapi dengan kaidah yang umum. Karena Quran bukan kitab suci yang menjelaskan menu makanan dan semisalnya. Kalau memang Al-Quran ingin jelas penyebutan menu makanan, kita pun makan kerupuk kan tidak boleh. Karena tidak ada di Quran penghalalan kerupuk. Nggak ada di Quran, uhilat lakumu kerupuku wa tempe wa tahu wa daging kambing. Kan nggak ada. Demikian pula masalah rokok. Jadi rokok cukup dalil tentang membahayakannya. Dan semua yang berakal sehat, berakal waras, ya semuanya bisa membaca. Maka rokok itu kan nggak ada expirednya ya. Karena memang sejak dibuat sudah expired. Ini sudah rusak rokok itu. Maka di orang-orang kafir saja itu mereka ijma tentang keharaman atau mudaratnya rokok ya. Orang kafir itu ijma mudaratnya rokok. Nah, kalau dalam kamus agama kita namanya mudarat ya berarti haram. Itu saja intinya. Dari hadis-hadis juga banyak yang melarang untuk kita mengkonsumsi hal yang memudaratkan. La darar wa la dirar, kata Nabi. Jangan kalian membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Adapun ada orang yang berpendapat, ya namanya berpendapat rokok halal, bahkan yang berpendapat daging anjing halal pun kan ada saja, kan kalau masalah pendapat. Maka kita tidak boleh melihat mana pendapat, tapi yang penting itu bagaimana kita supaya kita ini ingin nafkah kita halal, kita ingin harta kita halal, ya kan? Maka kita harus hati-hati dalam urusan ini. Karena orang yang makan yang haram itu, naudzubillah, doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Doanya tidak akan dijawab oleh Allah. Ada orang yang doa kepada Allah minta menyebut ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Namun kata Nabi apa? Wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Sayang kata Nabi ya doa, namun yang dipakai bajunya haram, yang makannya haram, yang diminum haram, tumbuh dari dagingnya itu yang haram, bagaimana akan diijabah doanya? Maka saya sampaikan kepada saudara kita ini yang kerja di pabrik rokok untuk segera keluar. Kalau mampu segera keluar mencari pekerjaan yang lain. Sedikit mungkin namun barokah, halal insya Allah. Nah, ketika kita tahu hukum ini, maka tentu kerjasama dalam keharaman, maka kita pun haram. Gaji kita haram. Apa yang kita nafkahkan karena anak istri kita juga haram. Dan dalam sebuah kaidah dalam muamalah disebutkan kullu mubah ada ta'atihi ila muharram bahwa haram. Setiap hal yang mubah namun menghantarkan kepada yang haram, maka berjual belinya atau kita bekerjanya pun menjadi haram. Karena jelas-jelas itu adalah hal yang haram. Jadi kerjasamanya haram, tidak boleh gitu loh. Walaupun mungkin kita hanya kerja saja, tapi kadang kerja sama dalam hal yang haram.
Jadi saya sarankan, kita punya teman ya, kerja dia manajer salah satu pabrik rokok terkenal di Surabaya, gaji mungkin sekitar belasan juta ya, dia keluar. Dia tinggalkan dan dia sekarang buka supermarket kecil-kecilan, barokah, insya Allah mudah Allah berikan keberkahan. Setelah ngaji itu, setelah tahu rokok itu haram. Nah, menjadi manajer ini. Maka ini mungkin bagi saudara kita ini menjadi contoh. Dia tinggalkan gaji belasan juta itu, entah 18 atau berapa. Manajer perusahaan sebuah pabrik rokok besar di Surabaya. Mungkin, dan banyak ya saudara kita yang sudah paham ngaji, sunnah ini alhamdulillah keluar dari bank-bank konvensional, bank-bank ribawi keluar, kemudian dari pabrik-pabrik rokok keluar. Ya. Nah, ya tentu ini faktor hidayah. Ada orang yang sudah tahu namun nggak bisa keluar. Allah belum memberikan hidayah, taufik kepadanya. Demikian.